Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena terjadi keterlambatan dalam penguploadan video ini. Eh, ya, kita membahas tentang pertanyaan kemarin, perbedaan antara inklusi dan inklusif itu apa. Nah, ternyata banyak juga yang itu ya, yang browsing ya. Ya, inklusif adalah sistem kalau inklusi adalah sekolah yang menerima ABK dan lain-lain. Oke, pada prinsipnya memang itu betul apa yang kalian tuliskan di kolom komentar. Tetapi untuk bahasa ringkasnya yang saya mau itu bahasa ringkas kalian saja. Apa sih itu inklusi? Apa sih itu inklusif dan apa itu inklusi? Pada prinsipnya seperti ini. Kalau definisi kalian sudah pada tahu ya. Tapi kalau secara konsep itu kalau inklusif itu adalah sifat dari inklusi. Gini, inklusi itu kalian sudah tahu. Inklusi itu ya sekolah yang menerima ABK dengan segala kekurangan dan dijadikan dalam satu kelas reguler. Kalian pasti tahu. Nah, tetapi kalau inklusif itu lebih condong kepada bagaimana sekolah itu bukan cuma menerima tapi benar-benar memfasilitasi siswa ABK tersebut dalam mengenyam pendidikan. Contoh, ada sekolah SD inklusi, tapi kita lihat apakah aksesibilitasnya itu ada. Aksesibilitas itu contohnya gini, kalau Anda pakai kursi roda, lah itu sekolahnya itu tidak ada tangga. Jadi walaupun ada tangga itu pasti ada bidang miring untuk naik naik untuk siswa yang berkursi roda itu. Terus juga ada huruf braille enggak di setiap pintu masuk yang menunjukkan kelas. Nah, setelah itu ada juga yang bisa nggak guru itu menggunakan bahasa isyarat. Terus bagaimana fasilitas jika ada anak yang tidak bisa berjalan seperti itu. Jadi bukan cuma judulnya saja, tapi untuk sifat sekolahnya itu inklusif atau tidak. Kadang ada sekolahnya itu sekolah inklusi, tapi sekolah itu belum inklusif gitu, karena yang tidak ada fasilitas dan tidak ada itu faktor penunjang seperti SDM yang mengetahui dan mumpuni gitu, untuk sekolah inklusi. Intinya seperti itu. Jadi bisa diartikan bahwa inklusi itu adalah tagline-nya atau sekolahnya yang menerima ABK, tapi kalau inklusif itu adalah sifat dari keinklusian tersebut. Makanya kita kan pendidikannya kan pendidikan inklusif di sekolah inklusi. Seperti itu ceritanya. Paham ya? Ya saya anggap paham. Ya karena memang susah kalau kalau tidak dipahami secara apa Pak Ben, kalau itu konseptual ya. Kadang kalian kan tahu artinya tapi untuk pemahaman konsepnya itu susah karena memang bahasa yang ditulis dari teori itu jika diejawantahkan ke dalam pemahaman kita itu kadang berbeda. Tapi ya kalian harus bisa itu ya. Oke, terima kasih atas yang komen kemarin. Besok saya harap nanti ada pertanyaan lagi yang kalian harus komenkan. Kalau saya ingat ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang ini sambil PPT-nya disimak nanti. Sejarah pendidikan inklusif. Setelah itu ini dasar-dasar pendidikan inklusi. Banyak sekali dasar untuk pendidikan inklusi ini di Indonesia terutama ya, tapi memang belum terimplementasi dengan bagus, dengan baik ya. Jadi seperti kalau landasan yuridis, ada kan ada terbagi atas dua, ada yuridis sama empiris. Nah, kalau yuridis itu kan bersifat hukum undang-undang, ada UUD 45 pasal 31, UU 39 tahun 99,
U nomor 23 2002, ya kalian bisa simak sendiri di PPT-nya itu. Peraturan Pemerintahan nomor 19 tahun 2005, dan banyak sekali. Dan yang terakhir itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, itu mungkin belum tercantumkan karena itu adalah undang-undang terbaru ya. Nomor 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Itu undang-undang terbaru dengan sistem terbaru. Itu dengan nanti juga pemanggilan tunarungu, tunanetra, dan tuna-tuna yang lain itu akan diganti di situ. Ada nomenklatur baru di undang-undang tersebut. Oke, selanjutnya di landasan empiris. Buka slide ke-8. Landasan empiris itu ada deklarasi HAM, konvensi hak anak, terus World Conference Education for All, itu ya yang menjadi pemicunya itu. Ada perjanjian Salamanca, ada komitmen dari Dakar, ada deklarasi Bandung. Yang di Indonesia itu deklarasi Bandung itu yang paling hits. Ya itu. Jadi yang di Indonesia itu sudah ada perjanjian Salamanca di Bandung. Deklarasi Bandung itu tahun 2004. Itu Indonesia menuju pendidikan inklusif. Menuju. Sekarang tuh ya masih menuju juga ya. Karena pendidikan inklusi yang ideal itu saya kira di Indonesia ada mungkin, tapi saya yang belum tahu kali ya. Tapi seharusnya ada. Jadi bukan cuma sekolah itu menerima ABK, tapi semua fasilitas berupa guru pembimbing khusus, lalu fasilitas, aksesibilitas itu semua harus ada. Jadinya kalau nggak ada ya susah gitu kan. Ya nggak jadi inklusif, ya inklusi saja judulnya kan gitu. Ada malah ada sekolah umum yang lebih banyak, sekolah inklusi yang lebih banyak ABK-nya daripada siswa regulernya. Itu ada. Mahasiswa PGSD dulu juga pernah PPL di sekolah itu, tapi saya lupa nama sekolahnya apa. Jadi itu kan ada konflik tersendiri di lapangan ya, sedangkan di teorinya kan seperti itu. Ya memang untuk sekolah inklusi kan memang tidak semua ABK itu diterima. Kan ya ada identifikasi dan asesmennya juga. Diidentifikasi ini benar-benar ABK tidak. ABK-nya itu ABK yang mana? Ini masih bisa mampu didik atau mampu rawat atau seperti apa? Itu kan harus dipetakan semua. Jadi tidak semua, wah nih ada ABK masuk inklusi nggak apa-apa ya. Kalau seperti itu ceritanya ya susah nanti SLB-nya bagaimana kan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan di identifikasi dan asesmen. Nah, disimak slide nomor 9. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu atau yang dimaknai dengan proses penjaringan atau proses penemukan anak yang berkelainan atau bermasalah, atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut dosen saya, Prof. Namir Yusuf, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai munculnya kelainan berkesulitan. Jadi teorinya seperti ini, bukan teorinya, landasannya seperti ini. Identifikasi itu proses menandai. Jika kalian dalam satu kelas dan di dalam satu kelas itu kalian lihat ada siswa yang bermasalah, entah itu bermasalah dengan belajar atau ada bermasalah dengan yang condong ke ABK-an, jadi kan kalian harus menandai gitu. Contohnya jika dalam satu kelas itu ada 4 siswa yang prestasi belajarnya rendah, jadi kalian harus selidiki dulu gitu. Kalian tandai, oh ini ada 4 siswa yang prestasi belajarnya rendah. Tapi ini disebabkan karena apa? Apakah karena anak itu keset itu apa bahasanya? Malas, atau karena itu tidak mendengarkan pada saat guru memberikan penjelasan, atau tidak menyimak pembelajaran, atau motivasi belajar rendah, atau memang anak tersebut ada suatu kelainan yang condong ke arah ABK. Nah, itu kalian harus petakan.
Nah, proses menandai itu cuma itu. Jika ada problem yang kira-kira itu anak ini cenderung ke ABK lah, berarti kalian sudah melakukan identifikasi. Seperti itu. Ya memang ya identifikasi memang mudah sih dan bisa dilihat, bisa dilakukan oleh guru saja. Guru itu bisa melakukan identifikasi. Jadi lebih lebih sederhana ya. Seperti itu. Ini juga identifikasi anak dengan kebutuhan khusus merupakan suatu usaha seseorang. Nah, usahanya ini usaha orang tua, guru, tending atau yang lain untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, nah itu fisik, intelektual, sosial, emosional, tingkah laku, dan lain-lainnya dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi kan harus diketahui dulu kan, itu bagaimana. Nah, kalian bisa untuk melakukan identifikasi itu bisa. Jangankan kalian, admin aja mungkin bisa kok. Soalnya itu kasat mata, tidak kasat mata, sorry. Itu bisa dilihat dengan mata. Gampang itu. Oke, selanjutnya sasaran dari identifikasi ABK yang sudah sekolah di sekolah reguler, ABK yang baru masuk sekolah reguler, dan ABK yang belum atau tidak masuk sekolah. Jadi yang sudah bersekolah itu juga termasuk identifikasi. ABK yang baru masuk itu juga diidentifikasi. Terus ABK yang belum itu juga diidentifikasi karena untuk pemetaan. Apakah sekolah ini sanggup menerima ABK yang seperti itu, seperti yang ada itu atau tidak. Karena persiapannya kan bukan cuma oh ini ABK masuk silakan gini dan lain-lain, tidak, tapi disiapkan dulu infrastrukturnya apakah siap atau tidak. Percuma jika menerima tetapi tidak bisa memfasilitasi, itu kan merugikan ke siswanya tersebut gitu. Nah, ini ada macam-macam strategi identifikasi. Yang pertama itu menghimpun data anak, ini di slide 11 ya. Dan menganalisis data dan mengklasifikasikan anak, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan kasus, dan menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Itu di strateginya. Menghimpun data anak, bagaimana caranya? Jadi kita himpun datanya dari orang tua, dari pembelajaran setiap hari, itu kan kita himpun. Terus menganalisis data. Jadi setelah kita himpun datanya, kita analisis. Setelah analisis datanya, oh anak ini yang cenderung ke ABK, anak ini cuma gangguan belajar saja, anak ini cuma tidak memperhatikan saja, itu kita bedakan, kita petakan. Setelah itu kita klasifikasikan seperti itu. Klasifikasi, oh ini anak yang dicurigai ABK. Setelah itu menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi kepada sekolah, kepada pihak sekolah, ke guru sekolah, kepala sekolah, biar diadakan rapat untuk membahas kasus tersebut. Nah, setelah dihimpun oleh informasi yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru-guru, maka diselenggarakanlah pembahasan kasus. Jadi kasusnya ini anaknya ini apa, seperti apa, dan bagaimana, apa yang permasalahan aslinya itu apa. Jadi ada pembahasan kasus di internal sekolahan. Nah, setelah ketemu kasusnya, ketemu penyebabnya, ternyata memang anak tersebut condong ke ABK, nah baru menyusun hasil laporan pembahasan kasus, kan gitu susun laporannya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah setelah identifikasi itu bisa dijustifikasi? Apakah itu bisa dikatakan anak ABK? Belum, karena guru tidak mempunyai hak untuk menjustifikasi anak itu ABK atau tidak. Jadi kebanyakan sekolah orang kan, oh ini ABK, ini guru yang bilang seperti itu, oh ini ABK, ini bodoh, nggak bisa di kelas ini dan lain-lain. Nah, itu bukan hak guru untuk menjustifikasi anak, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berhak menjustifikasi bahwa anak tersebut ABK atau tidak? Ayo, siapa? Itu temukan jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Seperti itu ya. Minggu depan kita akan bahas lagi. Dan mohon maaf kita via YouTube dulu nih, saya juga belum
mengedit, saya pengennya itu di YouTube di sini bisa ditampilkan slide-nya, tapi dari tadi saya utak-utak kok ya susah juga ternyata. Jadi ya gini aja, manual seperti biasanya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu, tolong dipahami sambil dilihat slide-nya. Oke, itu ya. Oke, perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.